Shalom Super King. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, aku siap. Sekarang sebelum ibadah kita akan berdoa. Yuk kita berdoa ya. Ikutin aku ya. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Buat berkat-Mu hari ini. Buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi Tuhan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita menunjukkan sama-sama ya. Tapi harus semangat, gak boleh loyo. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenalan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Everything I am, everything I be, Everything I'll be, I give you to the Lord. I give it to you, Lord, And do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do was a gift to you. Everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give you to you, Lord. I give it to you, Lord, I do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, Everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give you to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I'll bring, everything I do is a gift to you. It's
apa kabar? Wah, pasti semangat ya. Loh, ini tiba-tiba udah bulan apa? Udah bulan Desember. Kita udah di penghujung tahun loh. Tahun depan kita udah di tahun yang baru. Masih sukacita nggak? Yeay, masih sukacita dong. Seneng dong Kak Michelle kalau kayak gini semuanya masih semangat. Super Kids masih luar biasa, ya kan? Iya dong. Nah, udah akhir tahun, udah siap-siap mau libur nggak? Wah, semuanya mau liburan. Pada liburan kemana nih? Liburan di rumah atau jalan-jalan? Ke mall. Wah, seru ya, bisa ke mall, bisa jalan-jalan. Nah, tapi sebelum liburan masih ada ulangan. Jadi harus tetap semangat ya. Belajar dulu. Yuk, sama-sama hari ini kita belajar di Sunday School. Mau nggak? Mau dong, masa bosan ketemu Kak Michelle? Enggak kan? Keren kok Super Kids ini. Yuk sebelum kita mulai kita sama-sama berdoa ya. Ikutin Kak Michelle ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat lebih bertumbuh. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, udah pada mandi kan? Udah siang loh ini, udah jam berapa? Masa belum pada mandi? Udah mandi, udah gosok gigi, siap dengar firman Tuhan? Masa siap? Siap dong, kita harus selalu happy di bulan Desember ini karena mau ada apa? Natal, kita udah mau menyambut Christmas. Apa sih Christmas itu? Ayo, siapa yang tahu di sini Christmas itu apa? Hari Natal, iya hari di mana Tuhan Yesus dilahirkan pada saat itu. Wow, pada masih ingat nggak ceritanya gimana? Masa nggak inget? Masa setiap Natal udah diceritain masih nggak inget? Ingat dong, tanggal berapa sih Tuhan Yesus itu lahirnya? Tanggal 25, iya. Bulan ini kita lagi bersiap-siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Oke? Tetap senyum dong, tetap keren dong. Yuk sama-sama ya kita lihat tentang cerita di bulan Desember. Nah, di sini ada 4 lilin. 4 lilinnya yang pertama bercerita, aku adalah damai. Tapi sekarang ini semua orang berantem. Gak ada ketenangan. Semua orang marah-marah. Buat apa aku hidup? Mendingan aku mati aja. Lalu lilin itu mematikan diri karena dia merasa di bulan Desember ini menyambut Natal gak ada damai. Lalu lilin kedua bilang, aku adalah iman. Tapi sekarang semua orang gak ada yang mengenalku. Semua orang gak percaya akan iman. Sedih, lalu angin bertiup keras, lalu matilah lilin ini. Lilin kedua pun mati. Lilin iman. Lilin ketiga juga bilang, wah temanku damai, iman sudah mati. Aku adalah lilin cinta. Tapi sekarang semua orang tidak merasakan lagi apa yang namanya cinta. Mereka saling membenci, saling mengejek. Gak ada yang namanya cinta. Semua gak mau sayang, maunya berantem marah-marah, membenci aku juga. Buat apa aku nyala? Atau aku lebih baik mati saja ya? Lalu angin bertiup sangat keras. Lilin cinta pun ikut mati. Kenapa kamarku kok gelap? Kok semuanya gak ada penerangan?
Aku takut. Kenapa lilinnya yang nyala cuma satu? Hei lilin, kenapa semua temanmu mati? Aku takut kalau gelap. Bagaimana ini? Tenanglah kamu Michelle, jangan takut. Masih ada aku. Aku adalah lilin pengharapan. Di mana harapan ada padaku. Kamu tidak usah takut walaupun gelap. Aku bisa memberikan penerangan untuk kamu. Aku juga bisa membantu kamu menyalakan lilin-lilin lainnya. Ayo bantu aku nyalakan lilin-lilinnya supaya tidak ada lagi gelap. Tetap ada pengharapan di dalam aku. Baiklah lilin pengharapan, aku bantu kamu ya supaya nggak gelap. Aku takut kalau gelap. Oke. Wah, udah terang. Semuanya udah dinyalakan lagi sama lilin apa tadi? Pengharapan. Dimana kalau ada pengharapan itu bisa menerangi dan menyalakan lilin-lilin yang lain. Maka mulai ada lagi yang namanya apa? Yang ada lagi yang namanya tadi lilin apa ini? Cinta. Lalu yang ini lilin apa? Iman. Dan lilin damai. Nah, sama kayak waktu kita ini sekarang. Sekarang banyak masalah, banyak hal-hal yang gak menyenangkan. Ada virus corona yang buat kita harus di rumah. Terus kita gak bisa ketemu teman. Seneng gak sih kalau gak bisa ketemu teman? Gak happy ya, harus di rumah, ketemunya cuman di Zoom. Bosan ya kan, gak bisa ke mall. Udah kayak aduh buat apa ya sekarang ini, hidup ini kok cuman di rumah aja. Mau ngajak teman bermain, mama bilang apa? Gak boleh. Emang apa sih gak boleh? Nanti ada virus. Terus mau ke sekolah, sekolahnya juga tutup. Bingung, bisanya cuman di rumah. Gak enak, kayak kapan ya Tuhan ya berakhir? Kapan ya aku ini bisa jalan-jalan? Nah, tapi tenang aja. Di sini ada suatu harapan. Hope. Apa? Hope. Hope itu harapan. Ketika kita lagi susah, lagi sedih, ada harapan. Percaya deh kalau tahun depan udah ada yang namanya apa? Sehat, udah ada vaksin, kita bisa keluar lagi, nggak harus selalu di rumah, bisa jalan-jalan. Yang penting bisa apa? Sekolah. Bisa ke sekolah minggu nggak? Bisa dong, kalau bisa ke sekolah minggu kita kan pasti happy. Ketemu teman-teman, udah lama loh nggak sama-sama memuji Tuhan. Udah lama loh kita nggak sama-sama untuk apa? Menari bersama. Kangen nggak sih? Kangen dong ya. Yuk kita sama-sama baca ayatnya. Apa sih yang Tuhan mau janjikan itu di bulan Natal ini? Yuk mari kita sama-sama baca di Yesaya 9 ayat 6. One eternity later. Yuk kita baca sama-sama ya di Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja damai. Nah, kayak yang kita lihat tadi ada 4 lilin. Yang pertama itu lilin damai. Di bulan Natal ini tadi kan udah dinyalain nih, semuanya udah sedih, dinyalain sama lilin harapan, dinyalain ada damai. Karena di bulan Natal ini Yesus datang mau ngajak kita untuk merasakan yang namanya apa? Damai. Apa Kak Michelle damai itu? Damai itu kita bisa tenang, peaceful, senang, bisa sama-sama ketemu teman, gak takut lagi yang namanya virus, bisa ke sekolah belajar sama-sama, bisa ke gereja, happy. Jadi kita gak punya rasa takut. Ya, karena kita tahu bahwa ketika Tuhan lahir dan datang ke dunia ini, Dia membuat kita semua itu
happy, sukacita, nggak sedih-sedih, nggak ada berantem-berantem, nggak ada bertengkar-bertengkar, semuanya indah. Mau nggak kalau semua itu indah? Mau dong, karena kalau indah itu kita nggak perlu sedih, kita nggak perlu takut, saling memaafkan. Kita sama-sama bisa bersenang-senang tanpa ada rasa takut dan khawatir. Nah, kalau lilin kedua itu tentang apa? Iman. Nah, kita tuh percaya nggak sih kalau anak-anak Super Kids ini bahwa Tuhan itu juru selamat kita? Percaya nggak? Percaya dong. Udah berkali-kali Kak Michelle bilang bahwa Tuhan Yesus itu sangat sayang kita. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Di bulan Natal ini kita harus mengingat lagi bahwa dulu Tuhan Yesus dilahirkan, datang ke dunia. Nah, kita percaya bahwa Tuhan itu yang menolong kita. Setiap kita ada kesusahan, setiap kita ada masalah kayak sekarang, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dan selalu menolong kita, membuat kita selalu damai tadi. Nah, kalau kita punya iman, kita percaya Tuhan selalu menyelamatkan. Kalau menyelamatkan, kita nggak perlu takut-takut lagi. Kita bisa mempunyai damai yang luar biasa. Paham nggak? Tahu nggak apa itu juru selamat? Juru selamat itu penolong kita. Kita ditolong karena kita percaya ada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh ragu. Kalau misalnya ada temennya bilang, siapa Tuhan Yesus? Kita nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Kamu kasih tahu, kamu jangan gitu. Tuhan Yesus itu juru selamat. Kita bisa sampai hari ini hidup di sini, bisa lihat video ini, bisa lihat Kak Michelle, itu karena ada Tuhan Yesus yang memberkati kita. Jadi kita masih bisa sehat, masih bisa sukacita. Nah, kalau yang ketiga itu tadi ada lilin apa? Cinta sarangi. Banyak sekarang itu suka berantem, suka bertengkar karena di rumah terus bosan. Ada adiknya dijailin, nggak ngapa-ngapa, kokonya dijailin, kakaknya dijailin karena bosan. Akhirnya berantem, marah, kamu tuh selalu usilin aku. Nah, kita kan diajarkan sama Tuhan Yesus untuk mencintai, mengasihi, saling sayang. Sama kayak kita kalau mencintai papa mama kita. Kalau dibilangin mulai nggak nurut, ayo sekolah, kerjakan tugasnya. Tugas lagi, Ma aku ini bosan, aku nggak suka sekolah, aku nggak mau sekolah. Nah, mama papa juga sedih kalau dibilang gitu. Kan mama papa sayang sama kalian. Pengen kalau misalnya sekolah anaknya bisa jadi apa? Pinter, bisa dapat mencapai cita-citanya. Ayo di sini siapa yang punya cita-cita? Siapa yang pengen jadi dokter? Siapa yang pengen jadi presiden? Wah, semuanya kan pasti punya cita-cita. Makanya sama papa mama disekolahin, walaupun kadang sekolah itu susah, kita tuh harus rajin belajar karena papa mama tuh sayang, pengen anaknya itu menggapai cita-citanya. Jadi kita nggak boleh sebel-sebel sama papa mama karena kok harus sekolah. Nggak boleh kalau disuruh kerjain tugas nggak boleh marah-marah. Karena mereka itu sayang sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu cinta banget sama yang kita ini. Sama manusia. Kita ini apa sih? Manusia kan? Sedangkan Tuhan Yesus itu bukan manusia. Tuhan Yesus itu Tuhan yang ada di atas sana. Dia rela datang ke dunia, dilahirkan susah-susah, datang ke sini untuk apa? Menyelamatkan manusia supaya manusia itu nggak berantem-berantem, nggak saling membenci, terus nggak takut-takut gitu. Makanya Allah Bapa di atas itu nyuruh Tuhan Yesus datang ke dunia untuk apa? Karena mereka itu mengasihi kita semua manusia, makanya Tuhan datang untuk yaitu tadi menyelamatkan kita.
kita jadi punya iman, percaya bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup. Tuhan juga mengajarkan kita buat gimana rasanya damai, gak takut-takut. Nah, Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana kita mencintai sesama kita, mencintai Tuhan Yesus, mencintai sesama, enggak saling bermusuhan. Luar biasa enggak? Luar biasa ya. Yang terakhir, kalau kita itu punya satu yang namanya pengharapan. Kita punya harapan. Wah, kalau kita itu hidup tanpa harapan, kira-kira hidup ini bosan gak ya? Pasti bosan dong, karena kita gak tahu kita ini mau ngapain. Sama kayak kita kalau mau ulangan. Ketika kita belajar, kita berharap kalau kita belajar dapat apa? Dapat nilai yang bagus gak? Pengennya kalau ulangan dapat nilainya itu 100 atau cuma 30 atau cuma 50. Enggak dong. Emang apa sih nggak boleh? Kalau kita belajar, kita ulangan, kita pengennya dapat berapa? Dapat 100. Nah, keinginan kita itu namanya harapan. Kita berharap, sama kayak kita kalau di bulan Natal. Wah, siapa yang di sini udah pengen banget libur? Siapa? Wah, semua pengen libur. Sama Kak Michelle juga pengen libur. Nah, keinginan kita untuk libur itu namanya harapan. Wah, saya udah sekolah dari Senin sampai Jumat setiap hari. Kapan ya liburnya? Kapan ya bisa kita jalan-jalan? Nah, itu harapan kita. Sama, ketika Tuhan datang ke dunia ini menyelamatkan kita semua, kita jadi punya harapan untuk apa? Hidup lebih baik, hidup lebih menyenangkan, lebih sukacita. Kita bisa mendapatkan semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Karena tanpa kita punya Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus datang ke dunia, kita itu enggak bisa merasakan keempat lilin tadi. Kita juga enggak punya pengharapan. Gimana ya? Kita harus jalani hidup ini. Gimana ya besok kalau misalnya ulangan, kalau Tuhan itu enggak bantu, kira-kira aku bisa enggak ya? Gimana ya kalau misalnya Tuhan ini enggak memberkati kita, apakah kita masih bisa sehat hari ini? Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Ketika dia datang ke dunia, dia memberikan kepada semua kita itu harapan. Jadi kita bisa tetap sukacita dan tersenyum. Seperti yang difirmankan tadi, apa aja coba ayo kita baca lagi ya. Di Yesaya 9 ayat 6. Pertama, Tuhan Yesus itu sebagai apa? Penasehat yang ajaib. Nah, penasehat yang ajaib ini Tuhan itu memberikan kita banyak ini. Tuhan bilang jangan menyontek. Nah, Tuhan pengen kita jadi anak yang baik, anak yang luar biasa. Tuhan juga bilang jangan mencuri. Nah, kita nggak boleh panjang tangan. Kita jadi anak itu yang bisa mengasihi, bukan yang suka mencuri. Terus Tuhan bilang lagi, datang lagi sebagai apa selain penasehat ajaib? Datang lagi sebagai Allah yang perkasa. Allah yang perkasa itu kira-kira sukanya apa? Menolong. Karena kita tahu Allah yang perkasa itu seorang juru selamat. Menolong kita dalam setiap masalah. Menolong kita waktu ulangan. Ketika susah Tuhan langsung menolong kita. Ngingetin, itu loh jawabannya. Nah, sering kayak gitu kan? Karena kita tahu Tuhan itu juru selamat. Terus Tuhan itu datang lagi juga sebagai apa? Sebagai Bapa yang kekal, yang selalu mengasihi kita, selalu ada kapanpun kita butuhkan. Kalau kita takut, kita bisa apa? Berdoa kepada Tuhan. Kira-kira Tuhan dengar nggak doa kita? Pasti dengerin dong, karena Tuhan itu Bapa yang kekal, yang luar biasa menyayangi kita. Walaupun kadang kita itu sudah gak punya papa, kita itu cuma punyanya mama, gak perlu sedih. Karena kita tahu
bahwa kita punya Tuhan Yesus, Bapa yang luar biasa di sana yang selalu ada dan menyayangi kita. Yang terakhir, Tuhan datang itu sebagai apa? Raja damai, di mana kita semua itu bisa sukacita, bisa sama-sama happy. Apalagi di bulan ini kita semua pasti happy nggak? Happy dong. Luar biasa nggak Tuhan Yesus? Luar biasa. Yuk kita sama-sama harus belajar untuk benar-benar sayang kepada Tuhan Yesus. Benar-benar bisa saling mengasihi sesama kita. Bisa damai, bisa punya pengharapan, bisa punya iman yang benar-benar aku tuh loh punya Bapa yang luar biasa, namanya siapa? Tuhan Yesus. Yeay. Super Kids keren-keren kan? Yeay. Oke, kita harus tetap sukacita ya. Waktu bulan ini sampai kita sama-sama merayain Super Kids Christmas Day, oke? Oke deh, yuk kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Kita mau merasakan damai-Mu di bulan ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.